Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang 5 industri masa depan ya. Jadi video ini sebenarnya gue bikin untuk teman-teman yang umurnya masih muda. Kenapa? Karena judulnya industri masa depan ya. Jadi kalau industri-industri yang dulu, itu kan udah banyak orang yang jadi kaya karena industri yang dulu. Tapi gue pengen mulai video ini dengan salah satu perkataan ya. It's not about how hard you row, it's about which boat you're in. Artinya apa? Kadang itu bukan seberapa keras kita mendayung ya. Tapi lu tuh naik kapal apa? Penting untuk kita jadi orang. Gue yakin banyak yang di sini yang nonton video gue itu mau jadi orang yang sukses, ya kan? Untuk menjadi orang yang sukses, kalian harus mencari cara, ya. Ada jalan yang lebih gampang, ya. Ada kapal yang lebih gampang untuk sukses, ya, dibanding kapal yang lain. Ini sebagai contoh. Misalnya, lu naik kapal kayak begini, ya, itu kan. Ibaratnya, lu orang yang jago dayungnya. Lu pasti akan kalah dengan kapal yang lebih besar, ya. Dan kapal ini adalah industri. Karena terbukti, selama sejarah memang cuma beberapa industri yang akhirnya bikin orang kaya. Tapi di video kali ini gue akan sharing apa yang menurut gue itu 20 tahun, ya, 30 tahun ke depan. Karena lu nggak bisa pakai cara orang kaya yang lama. Ya. Itu udah lewat masanya dan mereka udah monopoli semua usahanya di sana. Kita harus lompat untuk mencari industri yang baru. Kalau membuat uang yang baru, kita harus melompat di industri yang baru. Ya. Ini sebagai contoh ya, ini misalnya kalau ini kalian nih, ya. Ini kalian adalah tukang nasi goreng. Gue selalu ngajarin kalian untuk fokus. Ya. Lu mau jadi tukang nasi goreng, lu jadi tukang nasi goreng yang terbaik. Apakah lu bisa jauh? Apakah lu bisa nyebrang? Jawabannya bisa. Tukang nasi goreng yang terbaik, itu bisa. Cuman dia ada cap-nya, ada mentoknya. Ya. Jadi apakah lu bisa jadi tukang nasi goreng? Awalnya lu pertama buka gerobak, ya kan lu buka ruko, rukonya jadi gandeng 2, lalu omsetnya 100 juta, lu bisa bersih 30-50 juta. Bisa. Tapi kalau lu mau jadi bilioner dari tukang nasi goreng, itu nggak bisa, gitu loh. Ya. Penting fokus, ya. Yang pertama kan gue selalu ngajarin kalian, yang pertama itu fokus, ya kan. Tapi lebih penting adalah pilih kapal. Karena ada kesempatan yang memang lebih besar dibanding jadi tukang nasi goreng, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, yang terkaya by industri, ya. Jadi dari industrinya, industri apa sih ya yang bikin orang-orang paling kaya? Di kelima itu adalah industri kesehatan, ya. Kalau di Indonesia mungkin yang punya rumah sakit, ya, ini kesehatan. Ini fashion and retail, nomor 4, ya. Ini orang-orang seperti yang bikin Zara, kalian lihat di mall, kalian suka belanja LV mungkin, LVMH, ya, Bernard Arnault ini yang bikin LV. Ini banyak sekali, ya, orang yang kaya dari sini. Yang bikin Uniqlo dari Jepang, ya, ini nomor 4, fashion and retail. Fashion, ya. Nomor 3 itu manufacturing, ya. Jadi ini banyak ya, Reinhold Worth ini yang bikin ibaratnya fastener gitu loh. Yang bikin apa namanya tutup skrup gitu. Jadi manufacturing ini bikin banyak sekali orang kaya ya, ketiga manufaktur. Nah, kalau kedua kalian nggak asing ya, ini yang kalian pakai semua untuk nonton ini kalian pakai Google ya kan, YouTube untuk nonton. Ini service yang kalian sedang pakai ini sekarang ini yang kalian lagi nonton di handphone yang kalian pakai Apple ya, ini teknologi. Dan yang dari dulu, ini dari zaman ribuan tahun kalau ini. Ya, industri nomor 1 yang bikin uang adalah finance dan investment. Ya, paling banyak tuh, 464 bilioner. Ya. Jadi 15% dari Forbes list itu di industri finance, ya, keuangan, kita sebutnya sini. Nah, ketika kalian mulai bekerja, kalau kalian pilih industri, contohnya, kalian pilih industri keuangan, kalian kerja di industri keuangan. Kemungkinan kalian jadi kaya, ya, kemungkinan lu jadi bilioner sih kecil sekali, ya. Tapi kemungkinan lu jadi kaya itu lebih besar dibanding lu jadi tukang nasi goreng. Ya. Tapi ini adalah 5 industri yang sekarang. Ya. Kita itu nggak bisa pakai apa yang sudah terjadi sekarang untuk menjadi kaya di masa depan. Kenapa? Karena udah ada Bernard Arnault-nya. Udah ada Mark Zuckerberg-nya. Ya. Udah ada Warren Buffett di sini. Kita nggak bisa pakai cara yang sama mereka. Kita harus pakai cara yang berbeda. Dan di video ini, itulah yang mau gue sharingkan ke kalian. Kalau kita track back sedikit ya, zaman dulu. Yang kaya itu siapa aja? Yang kaya itu John D. Rockefeller. Ya, kita lihat dari Standard Oil, minyak yang dipecah jadi Chevron, segala macam. Siapa lagi yang kaya? Andrew Carnegie. Ya. Itu namanya sedikit. Ya. Jadi mereka itu adalah orang revolusioner. Ketika mereka lihat, oh ini steel ini adalah sebuah revolusi, mereka bikin gitu loh. Ketika mereka melihat, oke, minyak ini adalah black gold kan zaman dulu. Ya. Orang cari, ya, dia refine, dia bikin jadi sebuah perusahaan monopoli besar sekali,
Standard Oil yang sekarang dipecah. Jadi semua mungkin perusahaan energi yang kalian lihat di Amerika. Jadi untuk lu jadi yang terkaya, lu harus jadi mereka. Lu harus jadi mereka. Mark Zuckerberg ketika dia masih coding di kampus. Ketika Facebook itu cuma buat teman-teman ngomong di kampus. Ya. Ketika belum ada yang bikin operating system yang dijual secara massal. Ya. Waktu itu cuma ada Linux, dibikin Windows sama Bill Gates. Ya. Dia bikin Microsoft Excel yang dipakai sama semua orang keuangan sekarang. Kalian harus jadi visioner. Nggak bisa lu nyonteknya mereka. Ketika lu nyonteknya mereka, lu mau bikin the next Facebook udah telat. Ketika lu mau bikin the next Zara itu udah telat. Lu mau bikin the next LVMH sudah telat, udah nggak bisa. Dan dunia gue percaya itu dalam ambang perubahan industri yang terbesar dalam sepanjang sejarah manusia. Kenapa? Karena teknologi, ya balik lagi, teknologi ini berkembang sangat cepat. Jadi kita di dalam era di mana teknologi ini akan menguasai semuanya. Jadi untuk kalian perhatikan di sini, ya, ketika kalian mau jadi kaya mungkin 30 tahun lalu, ini harusnya 5 industri yang kalian pilih, ya. Kalau manufacturing kita tahu Indonesia juga banyak ya yang bisa jadi kaya dari manufacturing, ya. Dari teknologi sih di Indonesia nggak ada ya. Kita kebanyakan kalau Indonesia mungkin natural resource ya kan, finance dan investment ada. Cuman mostly di dunia kalau kalian mau jadi kaya ya, orang banyak yang akhirnya mau kerja di dunia keuangan. Jadi kalau misalnya kita rekap sekarang ya, 5 industrinya itu apa aja? Yang pertama itu adalah AI dan robotics. 2 itu adalah blockchain. Ini revolusi keuangan. 3 itu energi. 4 itu biotech. Dan 5 itu space ya. Nah, gue yakin banyak yang nonton gue itu untuk jadi orang yang sukses. Gimana cara jadi orang yang sukses? Tadi, bukan masalah seberapa keras kalian dayung, tapi kalian naik kapal apa. Kalau kalian naik kapal, salah satu dari 5 ini. Kalau 2 itu nggak mungkin ya, karena ini industri yang sangat kompetitif. Saran gue ke kalian adalah, pilih satu sekarang gitu. Contoh, kalian mau di AI dan robotics, oke. Kalian ambil mekatronika ya. Kalian kerja di sini, lalu kalian berinvestasi di yang lain. Nah, itu cara jadi kayanya begitu ya. Jadi kalian nggak harus kerja di semuanya. Kalian kerja di satu, lalu berinvestasi di yang lain. Dan itu adalah strategi yang gue lakukan sendiri. Yang gue pilih itu nomor 2 ya. Jadi ini gue akan breakdown kayak kehidupan gue seperti apa. Yang gue pilih adalah industri kripto ya. Nah, dari kripto ini ya, misalnya gue bikin beberapa perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B, yang dua-duanya bergerak di bidang kripto. Ini lalu gue investasikan gitu hasilnya. Misalnya di SpaceX nanti ketika IPO ya, kita misalnya investasi di Tesla, berinvestasi di renewable energy, misalnya Next Era Energy, kita berinvestasi di biotech juga ya. Jadi itu adalah yang gue lakukan pribadi, tapi satunya atasnya fokus ya. Saran gue ke kalian itu, kalian pilih fokusnya mau di mana, dan itu yang kalian terus ya. Setiap hari kalian refine terus, kalian pelajari terus, kalian tertarik terus. Kalian ketika gue ngajarin seperti ini, jangan ngerasa susah ya, dan jangan ngerasa mustahil. Karena menurut gue, gak ada ya hal yang kalau manusia benar-benar keluarin hatinya untuk belajarin, kalian nggak bisa ngerti. Kalian harus mau terbuka ya sama masa depan, dan buktiin ke dunia tuh bahwa kalian yang nonton itu juga bisa. Ya. Kalian semua itu bisa. Gue pun semua ini yang gue punya ya adalah gue share juga karena gue juga bagian dari pelajaran gue pribadi. Karena gue percaya ilmu itu lebih baik untuk dibagikan dibanding untuk disimpan sendiri. Gue nggak pernah bikin video ini ya untuk lu percaya sama gue ini akan terjadi atau enggak, itu terserah ya. Tapi kalau ini terjadi, gue yang jadi kaya gitu. Yang gue pengen adalah lu bisa percaya sama diri lu sendiri bahwa lu bisa pilih gitu loh. 1 dari 5 ini ya. Mana yang kira-kira lu paling tertarik, misalnya lu tertarik di energi, atau lu mungkin orang yang dari kecil udah sukanya biologi gitu kan di sekolah, lu pengen ke biotech, atau lu misalnya tertarik dari zaman dulu nontonnya suka Star Trek, Star Wars begitu, pengen kerja di aerospace engineering ya, itu bisa kalian di space exploration ya. Tapi nggak banyak ya. Sama kayak tadi kok, yang kaya dari fashion and retail, yang kaya dari manufacturing itu nggak banyak. Orangnya itu aja. Jadi yang akan menang di sini juga cuma sedikit orangnya. Dan ini akan jadi industri yang sangat kompetitif. Tapi ada alangkah baiknya, lu mulainya ke sini, lu cari ke sini. Lu bukan cari yang ke dulu. Bukan lu pikir, oke, gue mau bikin clothing brand begini. Dulu itu, ya. Lu sampai mati pun lu nggak akan bisa compete dengan manufacturing baju di Cina. Gitu. Oh, gue mau jadi tukang nasi goreng, lu nggak akan pernah bisa jadi kaya. Udah kebanyakan tukang nasi goreng. Apakah lu yang paling jago, pengalaman udah ada yang 40 tahun masak nasi goreng. Ya. Lu pengen jualan bakmi, udah ada yang jadi bakmi GM. Jadi susah, gitu. Lu harus cari industri yang baru, industri yang belum ada. Ya. Kenapa akhirnya gue bisa bikin uang? Karena gue early di sini, gue awal di sini.
Lu harus jadi yang awal di satu industri. Nah, space ini masih early banget, biotech ini masih early banget, renewable energy juga di Indonesia masih early banget. Karena perusahaan-perusahaan batu bara yang besar tuh lagi pada transisi semua. Kalau kalian perhatiin sekarang, semuanya lagi pada transisi. Mereka rebranding semua, mereka transisi. Jadi gue pengen kalian ya fokus selama 10-20 tahun ke depan ya. Semoga salah satu dari kalian tuh bisa jadi industri leader di sini dan mungkin suatu saat gue bisa berinvestasi di perusahaan kalian. Karena itu agenda gue. Gue pengen semua yang nonton gue itu jadi orang yang sukses, orang yang jadi. Ketika nanti kalian udah jadi sukses, kalian akan ingat karena nonton gue dulu, terus kalian tawarin gitu loh. Oh, ini ada series B di perusahaan gue, lagi fundraise segini, silakan datang ke gue. Gitu. Jadi itu aja untuk video ini, dan semoga kalian sukses di salah satu dari 5 industri ini.